Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maharani, NIM channel 1117047. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik bantuan hidup dasar pada anak. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Adapun alat-alat yang kita perlukan pada keterampilan klinik bantuan hidup dasar pada anak. Pertama, oropharyngeal tube yang kita sesuaikan dengan ukuran dari pasien. Suction yang kita gunakan untuk menghisap jika ada sumbatan berupa cairan. Balon penghisap. Masker, di sini ukuran masker kita sesuaikan dengan ukuran dari pasien. Ambu bag dan reservoir bag. Kemudian kita rangkaikan masker dengan ambu bag serta sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Pertama-tama saya akan melakukan cek kesadaran pada pasien dengan teknik aku, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive. Alert jika pasien masih sadar, namun jika pasien tidak sadar maka kita berikan rangsangan suara dengan cara menepuk-nepuk pasien. Dek, dek, dek. Jika tidak ada respon pada saat kita memberikan rangsangan suara, selanjutnya kita berikan rangsangan nyeri dengan melakukan penekanan pada glabella dan sternum, serta menekan ujung jari. Jika tidak ada respon, maka pasien dikatakan sebagai unresponsive. Selanjutnya saya akan meminta pertolongan atau shout for help. Tolong, di sini ada pasien yang tidak sadarkan diri. Jika tindakan ini dilakukan di UGD, dapat dengan menekan kode blue pada UGD. Selanjutnya saya akan melakukan pertolongan secara hati-hati atau approach with care. Kemudian kita pastikan pasien pada posisi yang pada tempat yang datar dan keras. Jika ingin memindahkan pasien, pindahkan dalam posisi yang terlentang. Selanjutnya pastikan daerah di sekitar pasien aman, kemudian kita jauhkan dari bahaya. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian awal, yaitu initial assessment pada airway, breathing, circulation, dan disability. Di sini pada airway kita lihat apakah jalan napasnya paten atau ada obstruksi. Breathing kita lihat pengembangan dadanya, dan kita lihat pola pernapasannya. Apakah pola pernapasannya normal, apakah pola pernapasannya mengap-ngap atau dalam keadaan yang apnu. Untuk sirkulasi, di sini kita lakukan perabaan pada denyut nadi. Denyut nadinya pada perabaan anak-anak disesuaikan dengan umur dari pasien. Kemudian kita periksa CRT-nya, apakah CRT-nya memanjang lebih dari 2 detik. 2 detik. Kemudian kita raba akralnya, apakah ada akral dingin atau tidak. Selanjutnya pastikan airway, breathing, circulation, dan disability ini dilakukan tidak lebih dari 30 detik. Selanjutnya saya akan membebaskan jalan napas dengan melakukan head tilt dan chin lift, tapi pastikan bahwa pasien tidak dalam keadaan yang cedera pada vertikal. Nah, untuk head tilt kita letakkan salah satu telapak tangan pada dahi pasien, kemudian kita tekan ke posterior sehingga posisi kepala menjadi tegak atau ekstensi. Kemudian untuk chin lift, jari tengah dan jari telunjuk diletakkan di bawah dagu, kemudian kita dorong ke atas. Selanjutnya setelah melakukan posisi head tilt dan chin lift, kemudian kita lakukan evaluasi dengan cara look, listen, and feel.
Kita lihat pengembangan dadanya, apakah ada pengembangan dada atau ada retraksi pada dada. Kemudian kita dengarkan apakah ada suara napas tambahan. Kemudian kita rasa apakah ada hembusan napas atau tidak. Jika pada saat kita melakukan evaluasi secara look, listen, and feel kita mendengarkan adanya suara gargling, maka segera lakukan suction. Jika umur dari pasien kurang dari 1 tahun, segera lakukan dengan menggunakan suction. Kemudian kita isap semua sumbatan cairan pada mulut pasien. Jika pasien neonatus, dapat dengan menggunakan balon pengisap. Namun pertama-tama kita tekan balon pengisap, kemudian kita masukkan ke dalam mulut pasien, lalu kita isap, lalu kita buang. Kemudian jika masih ada, kita isap lagi dengan menekan balonnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Jika kita lakukan evaluasi dan ternyata sudah tidak ada bunyi gargling, namun belum ada pernapasan, belum ada pengembangan dada dari pasien, maka segera lakukan bantuan napas berupa ventilasi. Namun pertama-tama kita tentukan ukuran masker dari pasien. Di sini ukuran maskernya disesuaikan dengan ukuran dari pasien. Pastikan maskernya menutup dagu, mulut, dan hidung dan tidak sampai menutup dari mata. Kemudian kita kita tiupkan bantuan napas dari mulut ke mulut atau dengan menggunakan bag yang disertai dengan reservoir. Untuk cara pemegangan dari masker yaitu ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C, kemudian 3 jari lainnya menyusuri mandibula dan mengangkat mandibula sehingga posisi kepalanya menjadi ekstensi dan tidak ada kebocoran pada saat kita memompa dari bag reservoir ini atau ambu bag ini. Kita lakukan, kita fiksasi dengan posisi C-shape, C-shape, kemudian 3 jari lainnya menekan mandibula dan mengangkat ke atas sehingga tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita lakukan ventilasi sebanyak 5 kali dengan teknik pump push push, pump push push, pump push push. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita nilai dan raba dari arterinya. Jika bayi neonatus, maka raba denyut nadi dilakukan pada arteri umbilikus. Jika bayinya kurang dari 1 tahun, maka dilakukan pada arteri brachialis. Jika lebih dari 1 tahun, dapat dilakukan pada arteri karotis. Selanjutnya, jika pada saat kita melakukan perabaan pada arteri karotis didapatkan denyut nadi kurang dari 60 kali per menit, maka segera lakukan CPR atau kompresi jantung paru dan berikan bantuan ventilasi. Nah, di sini jika umur pasien kurang dari 1 tahun, pemberian CPR dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu dengan menggunakan 2 ujung jari atau dengan menggunakan pijatan ibu jari. Di sini pertama-tama kita tentukan lokasi kompresi atau penekanannya. Di sini lokasi kompresinya yaitu di antara papila mama, kemudian kita lakukan kompresi dengan menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tangan yang lainnya menopang pasien. Sini kita letakkan ujung jarinya pada titik kompresi yaitu di antara papila mamae. Kemudian kita lakukan kompresi. Di sini perbandingan kompresi pada neonatus yaitu 5:2. Kemudian kita lakukan kompresi sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Kemudian setelah kita lakukan selama 5 siklus, kemudian kita lakukan evaluasi dengan meraba dari arteri karotis. Di sini pada kondisi neonatus dilakukan perabaan denyut nadi pada arteri umbilikus. Kemudian dapat juga dengan menggunakan pijatan ibu jari. Di sini kita letakkan ibu jari
ibu jari pada lokasi kompresi, yaitu di antara papila mame, kemudian kedua lengan melingkari dada, kemudian jari-jarinya menopang bayi, menopang bagian belakang dari bayi. Kemudian kita lakukan kompresi dengan perbandingan kompresi dan ventilasi, yaitu 5:2. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2. Setelah kita melakukan kompresi dan ventilasi sebanyak 5 siklus, maka kita evaluasi dengan meraba arteri pada umbilikus karena kondisi pasien karena umur pasien dalam yaitu neonatus. Jika tindakan ini dilakukan pada pasien umur 1 sampai 8 tahun, maka dapat dengan menggunakan satu tangan, yaitu pada dilakukan kompresi dengan menggunakan satu tangan pada telapak tangan. Di sini kita lakukan kompresi, lokasi kompresinya yaitu di sepertiga dari sternum, sepertiga sternum bagian bawah. Kemudian kita lakukan kompresi dengan posisi lengan tegak lurus terhadap sternum. Kemudian kita lakukan kompresi. Jika tindakan ini dilakukan pada satu penolong, maka perbandingan kompresi dan ventilasi yaitu 15:2. Namun jika tindakan ini dilakukan pada dua penolong, maka perbandingan kompresi dan ventilasi yang dilakukan yaitu 30:2. Seperti pada skenario ini ditemukan pasien dengan penurunan kesadaran umur 3 tahun, maka di sini saya akan melakukan kompresi dengan menggunakan satu tangan, di mana kita melakukan penekanan dengan menggunakan telapak tangan. Lokasi penekanan yaitu sepertiga sternum bagian bawah. Sepertiga sternum bagian bawah. Di sini karena hanya terdapat satu penolong, maka perbandingan ventilasi, kompresi dan ventilasi yang dilakukan yaitu 15:2. Kemudian kita lakukan kompresi dengan posisi telapak tangan berada pada titik kompresi, yaitu di sepertiga sternum bagian bawah. Kemudian kita lakukan kompresi sebanyak 15 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Lalu kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2 2 siklus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Kemudian kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. 1 2 3 siklus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2 4 siklus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2. Setelah kita lakukan sebanyak 5 siklus, maka kita evaluasi karena di sini kondisi umur pasien yaitu 3 tahun, maka kita lakukan cek pada arteri karotis. Jika pada saat kita melakukan evaluasi setelah 5 siklus dan ternyata denyut nadinya sudah lebih dari 60 kali, maka kita berhenti melakukan resusitasi jantung paru. Namun jika kondisi pasien yaitu umur pasien di 10 tahun atau lebih dari 8 tahun, maka teknik CPR yang dilakukan yaitu sama dengan teknik CPR pada orang dewasa dengan menggunakan dua tangan yang saling bertumpu. Kemudian lokasi kompresinya yaitu sepertiga sternum bagian bawah. Kemudian perbandingan kompresi dan ventilasi yang dilakukan yaitu 30:2. Di sini kita lakukan sebanyak 5 siklus dan perbandingan kompresi yaitu 30 perbandingan kompresi dan ventilasi yaitu sebanyak 30:2. Di sini kita lakukan penekanan atau kompresi. Kita lakukan kompresi pada sepertiga sternum bagian bawah. Kemudian kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Lakukan pemberian ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. Satu siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikan ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. 2 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2, 3 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. 4 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ventilasi sebanyak 2 kali. 1, 2. Setelah kita lakukan sebanyak 5 siklus, kita raba pada arteri karotisnya. Jika pada saat kita lakukan evaluasi setelah melakukan 5 siklus dan ternyata denyut nadi yang teraba sudah lebih dari 60 kali, maka kita berhenti melakukan resusitasi jantung paru. Jika pada saat kita melakukan evaluasi ternyata denyut nadinya sudah lebih dari 60 kali, maka kita berhenti melakukan resusitasi jantung paru. Tapi apabila denyut nadinya sudah lebih dari 60 kali namun pola napasnya masih mengap-ngap, dapat kita lanjut dengan melakukan pemberian ventilasi sebanyak 5 kali. Namun jika kita sudah memberikan ventilasi namun tidak ada perbaikan pada pola napas, maka kita bersiap-siap untuk melakukan teknik intubasi pada pasien. Sumbatan jalan napas berupa lidah yang jatuh ke belakang, maka dapat kita lakukan pertolongan dengan menggunakan pemasangan orofaringeal. Namun terlebih dahulu kita lakukan pengukuran orofaringeal. Cara mengukurnya yaitu dari sudut bibir ke angulus mandibula. Untuk anak yang kurang dari 8 bulan, maka teknik pemasangan orofaringeal langsung kita masukkan dan kita dorong. Namun untuk bayi yang lebih besar, maka teknik pemasangan orofaringeal pertama-tama kita ujung dari orofaringeal kita hadapkan ke langit-langit, kemudian kita masukkan sebanyak sepertiga. Setelah sepertiga kita putar, lalu kita dorong masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, untuk sumbatan jalan napas berupa benda padat dapat dilakukan dengan cara back blow dan chest thrust. Pertama-tama untuk back blow, kita letakkan bayi di telapak tangan kita, kemudian jari membuka mulut dari bayi, kemudian kita letakkan bayi di paha dengan posisi kepala yang lebih rendah, kemudian kita lakukan hentakan dengan cara back blow sebanyak 5 kali, maksimal 5 kali dengan lokasi hentakan yaitu di antara 2 skapula. Kemudian kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya untuk chest thrust, sama kita letakkan kita letakkan bayi di telapak tangan, di pergelangan tangan. Kemudian kita fiksasi sampai posisinya bayi terfiksasi. Kemudian kita lakukan hentakan yaitu di antara 2 papila mama sebanyak maksimal 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5.
Selanjutnya untuk anak yang lebih besar bisa dilakukan dengan menggunakan Heimlich maneuver dan abdominal thrust. Di sini kita sesuaikan dengan tinggi badan dari pasien. Jika pasien kita sesuaikan dapat dengan berdiri maupun jongkok sesuai dengan tinggi badan dari pasien. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.